Hai, how are you guys? Welcome back to my channel. Seneng banget hari ini aku bisa ketemu lagi sama kalian. Dan aku berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dan untuk kalian yang baru join ke channel aku mau ingetin kalian untuk jangan lupa subscribe, karena aku akan update video-video menarik setiap minggunya. Oke guys, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang sejarah nih. Nah, katanya pada zaman dahulu hampir semua negara merupakan negara kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja dan ratu. Nah, untuk mendapatkan tahta untuk menjadi penguasa pun tidak memerlukan pemilu seperti sekarang ini nih guys. Mereka yang ingin menjadi raja cukup menjadi keturunan dari kerajaan saja. Tapi guys, hal inilah yang membuat beberapa kerajaan melalui beberapa masa yang kelam karena dipimpin oleh raja dan ratu yang paling kejam. Nah guys, siapa aja sih raja dan ratu yang paling kejam tersebut? Without any further ado, let's get to the list. Oke guys, raja yang pertama adalah Raja Mangkurat I, Raja Mataram yang lebih kejam daripada Hitler dan Stalin. Jika kamu berpikir bahwa Hitler itu kejamnya luar biasa, maka kamu akan bergidik jika kamu mendengar tentang sepak terjang Amangkurat I. Demi memuluskan kekuasaannya, raja dari kerajaan Mataram ini tega membunuh semua orang yang ingin dia bunuh, termasuk istri dan keluarganya. Nah, raja ini melumuri tangannya dengan darah para ulama, para sahabat-sahabatnya, para pejabat bawahannya, bahkan istri dan anak-anaknya. Gila, demi kekuasaan, man. Nah, tak heran jika akhirnya muncul barisan sakit hati di sekitar kerajaan. Baik para bangsawan istana, pembesar kerajaan, bangsawan di daerah taklukan, serta kaum agamawan, ia tidak ragu menghukum mati setiap orang yang ingin dibunuhnya di depan umum. Tidak heran jika semasa hidup Amangkurat I sangat paranoid dan tidak mau keluar tanpa pengawasan ekstra ketat. Namun segala kejahatannya runtuh saat VOC menjebaknya dan pemberontakan Trunajaya dilancarkan. Amangkurat I diserang dari berbagai sisi, akhirnya kalah dan dia meninggal dunia. Oke guys, next ada Genghis Khan. Genghis Khan adalah seorang Khan agung pertama dari Kekaisaran Mongolia yang menjadi penguasa paling mengerikan. Dia pernah mengeksekusi masyarakat yang menjadi musuhnya. Hal ini ia lakukan agar kerajaannya menjadi kerajaan terbesar di dunia. Nah, Genghis sendiri punya banyak cara untuk menghukum musuh-musuhnya, terutama keluarga bangsawan. Nah, karena Genghis tahu bahwa mereka tidak bisa menumpahkan darah para bangsawan, jadi cara lain adalah mematahkan leher mereka atau mencekiknya. Mereka akan berpesta sampai setiap bangsawan telah hancur dan mati. Next ada Tamerlane the Great yang membangun menara dari tulang musuh-musuhnya. Tamerlane the Great yang biasa disebut Timur adalah seorang penakluk Turki yang memerintah selama sekitar 40 tahun sampai kematiannya pada tahun 1405. Ia yakin bahwa ia adalah keturunan Genghis Khan yang berusaha untuk meniru seluruhnya di kerajaannya sendiri. Seperti Genghis Khan, Tamerlane bersikap tegas dalam aksioma tanpa belas kasihan. Dia memusnahkan puluhan ribu orang, dikabarkan bahwa dia juga membunuh 70.000 orang di Isfahan, 20.000 orang di Aleppo, dan 70.000 orang di Tikrit. Banyak banget. Dia akan menyewa mata-mata ke kubu-kubu oposisi untuk menceritakan eksploitnya, seperti membakar masjid yang penuh dengan orang-orang di Damaskus, tujuannya untuk menaburkan benih-benih ketakutan di Baghdad, dan diyakini bahwa dia memenggal sebanyak 90.000 orang dan membangun lebih dari 100 menara dari tengkorak yang membusuk. Gila, menara dari tulang tengkorak, oh my god, gak bisa kebayang. Next ada Leopold II. Leopold lahir pada tahun 1835 dan merupakan mahkota kerajaan Belgia. Ia memiliki ambisi besar untuk menguasai tanah Afrika yang kaya akan sumber daya alam itu. Tahun 1884 sampai dengan 1885 ia menguasai Kongo dan menjadi diktator di sana. Tidak tanggung-tanggung, Leopold II langsung mengerus hasil bumi di sana. Tidak hanya itu, ia juga membunuh 30 juta warga Kongo. Imagine, 30 juta guys.
Nah, ia tidak segan membunuh warga Kongo yang memberontak kepadanya atau tidak mampu menjadi buruh yang kuat dan bekerja paksa di bawah kepemimpinannya. Akhirnya di tahun 1905, setelah ditekan oleh Inggris dan Amerika, Leopold II menghentikan kekejamannya dan hengkang dari negara tersebut. Syukurlah. Oke, next ada Elizabeth Bathory. Terkenal sebagai seorang istri bangsawan asal Hungaria, Bathory dikabarkan seperti vampir. Ia biasa mandi dengan darah wanita muda yang telah ia bunuh untuk menjaga kulit muda dan kecantikannya. Nah, tapi guys, berita tentang Elizabeth Bathory yang katanya membunuh para wanita untuk diambil darahnya dan diminum untuk menjaga kecantikannya, itu tuh masih kayak simpang siur gitu guys. Karena ada juga yang bilang, karena orang tua dari si Elizabeth Bathory itu tuh sebenarnya kakak adik. Nah, otomatis ketika mereka melahirkan si Elizabeth ini kena penyakit epilepsi deh kalau nggak salah. Nah, untuk menyembuhkan penyakit epilepsi itu, si Elizabeth Bathory ini tuh memerlukan darah yang akan disuntikan ke badan si Elizabeth itu. That's why dia untuk bertahan hidup itu, that's why dia membunuh para gadis-gadis yang ada di kotanya pada saat itu. Tapi aku nggak tahu juga sih guys yang mana yang benar. Nah, kalau misalkan kalian ada yang tahu yang mana yang benar, kalian bisa komen di bawah, bilang sama aku, oke? Nah, dari tahun 1585 sampai dengan 1610, lebih dari 650 gadis muda tercatat dibunuh olehnya dengan cara yang sangat keji. Laporan pembunuhan yang telah ia lakukan telah diverifikasi oleh 300 orang lebih, namun ia tak pernah menghadapi pengadilan karena pengaruh keluarganya. Oh ya guys, jadi sebenarnya si Elizabeth Bathory ini bukan termasuk raja atau ratu ya guys, tapi dia tuh salah satu keluarga bangsawan yang sangat berpengaruh dan terkenal juga, dan mungkin kaya juga, so that's why dia nggak pernah dapet pengadilan gitu, meskipun dia udah terkenal suka ngebunuh banyak orang. Oke guys, next ada Ratu Ranavalova I. Ratu Ranavalova I dari Madagaskar menguasai pulau selatan Afrika selama 33 tahun lamanya. Penumpahan darah, arogan, sombong, dan kejam merupakan hal identik dari diri wanita tersebut. Nah, berangkat dari keluarga biasa, Ranavalova diangkat menjadi keluarga kerajaan saat ayahnya membocorkan pembunuhan calon raja Andriana Poinimerina. Nah, setelah diadopsi oleh keluarga kerajaan, Ranavalova dengan cepat mencapai posisi tertinggi dalam kekuasaan politik. Untuk mendapatkan kekuasaan penuh, tak disangka Ranavalova kemudian menghabisi nyawa keluarga kerajaan yang berhak atas tahta. Setelah itu, ia menjalankan semua pemerintahan secara brutal. Salah satu yang paling terkenal dari kebijakannya yang paling kejam adalah membunuh siapa saja yang melakukan praktik kekristenan. Ada lebih dari 10.000 orang atau mencapai 75% populasi masyarakat yang tewas di masa pemerintahan Ranavalova I yang disebabkan akibat latar belakang kepercayaan rakyatnya. Oke guys, next ada Wu Zetian. Tak hanya paling kaya, Wu Zetian juga masuk daftar perempuan paling berpengaruh dalam sejarah. Satu-satunya kaisar wanita dalam sejarah dinasti kekaisaran di Tiongkok. Untuk mendapatkan posisi tertinggi di kerajaan, Wu dikenal licik dan sadis untuk mendapatkan kekuasaannya tersebut. Salah satunya dengan membunuh putrinya sendiri untuk menjatuhkan lawan politiknya. Oh my god. Wu juga tak tanggung-tanggung menuduh permaisuri melakukan praktik sihir. Para pejabat-pejabat yang tak sepihak dan menentangnya juga ia singkirkan. Nah, dia menyingkirkannya mulai dari cara dibuang, disiksa, dibunuh, atau dipaksa bunuh diri. Oh my god. Sampai akhirnya naik tahta menjadi kaisar, Wu menghabisi garis keturunan keluarga kekaisaran dengan beragam tuduhan. Meski menggunakan tangan kotor untuk mencapai kekuasaannya, Wu disukai oleh rakyatnya. Gimana bisa guys? Ya, tapi mungkin juga dia melakukan sesuatu yang memang menguntungkan untuk rakyatnya. Oke guys, yang terakhir ada Vlad Dracula. Vlad Dracula, pangeran dari kerajaan Wallachia, lahir di tahun 1400-an. Kala itu, kekaisaran Turkilah yang berkuasa. Nah, saat masih berusia anak-anak, Vlad dan adiknya menjadi tawanan di Turki dan kembali ke kerajaan pada saat ia berusia 17 tahun.
Segera setelah dilantik menjadi raja, Vlad berusaha keras untuk menghindarkan kerajaan menjadi area jajahan dan juga nasib buruk terulang kembali. Lantas apa yang membuat Vlad Dracula menjadi sosok seorang raja yang sangat menyeramkan? Saat membunuh musuh-musuhnya, Vlad tidak langsung menebas mereka dengan pedang. Tetapi, Vlad akan menusuk mereka lalu menancapkan tiang panjang yang menembus bagian tubuh korbannya. Mereka akan merasakan kesakitan dan siksaan luar biasa karena tidak akan langsung meninggal dunia. Vlad meninggal dunia saat bertempur pada tahun 1476 di Bukares. Walau sebagian orang menganggapnya sebagai sosok iblis, namun masyarakat Rumania sendiri menganggapnya sebagai pahlawan yang berjasa besar menghindarkan kerajaan dari penjajah. Oke, itu dia tadi guys, daftar raja dan ratu paling kejam di dunia. Untungnya kita tidak hidup pada zamannya mereka karena aduh pasti serem banget ya kalau misalkan kita hidup di zaman mereka. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan kalian enjoy my video. Thank you so much buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. If you guys have any question, video suggestion, requested video, leave a comment down below. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ring the notification bell so you guys get updated every time I have new videos. I love you guys so much. I will see you in the next video.